Halo semuanya, balik lagi dengan Cookless Hobby. Di video pre-order preview kali ini, saya akan membahas untuk dua figur dari Jujutsu Kaisen dan dua figur yang dirilis ulang dari Konosuba. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan kasih lihat beberapa figur pre-order yang mungkin menarik juga buat kalian ya. Yang pertama adalah Power Parade Holo 2024 version dari Spice and Wolf, Merchant Meets the Wise Wolf. Ini saya belum pernah nonton seriesnya Spice and Wolf, tapi saya benar-benar tertarik, terutama karena series terbarunya akan segera mulai ya. Ini adalah 2024 version si Holo, dan menurut saya kelihatan bagus ya untuk pop-up parade-nya si Holo ini. Yang berikutnya ada Nendoroid Mukuro Hoshimiya dari Dead Alive. Di sini figurnya dia kelihatan sudah bagus untuk overall look-nya, dan aksesoris yang didapat pun cukup menarik, seperti ada senjatanya si Michael, dan ada juga wormhole effect sheet-nya juga yang di-include di figurnya ya. Lalu berikutnya adalah RFXJ Ken Kaneki Awaken Repaint version 1/8 scale by Kotobukiya. Ini adalah figur yang dirilis ulang, sebelumnya pernah dirilis di tahun 2018. Figurnya Ken Kaneki ini cukup menarik, tentu RFXJ sculpting dan painting biasa selalu top banget, dan itu yang kita bisa lihat di figur Ken Kaneki ini juga ya. Buat kalian yang suka dengan Tokyo Ghoul dan miss out beli figur ini pas dirilis sebelumnya, boleh consider untuk pre-order ini ya. Jadi itu adalah beberapa figur pre-order yang mungkin cukup menarik buat kalian. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan figur pre-order, dimulai dengan dua figur dari Jujutsu Kaisen ya. Yang pertama adalah Nendoroid Satoru Gojo dan Suguru Geto Suit version. Saya sendiri kurang tahu konteks dari versi Gojo dan Geto ini, jadi saya anggap aja ini adalah versi alternatif dari Nendoroid mereka. Kalau melihat faceplate-nya, figur ini berdasarkan dari versi mereka yang di flashback arc ya. Dan kedua figurnya mereka tentu saja memakai suit sebagai outfitnya di sini. Tinggi, harga, dan release date dari kedua figur ini sama ya. Release date-nya di bulan Oktober 2024, tingginya sekitar 10 cm dengan harga retail di 5.300 yen yang cukup standar untuk Nendoroid figure dari sisi tinggi dan harga retailnya. Masing-masing figur ini cuma akan di-include satu faceplate kalau melihat deskripsi dari masing-masing figur. Untuk Satoru Gojo, dapat yang winking face ini, sedangkan si Suguru Geto dapat yang laughing face sini. Untuk aksesoris yang didapat pun masing-masing figur cukup simpel juga. Untuk Gojo dapat sign ini, sedangkan si Geto dapat mikrofon ini ya. Untuk base-nya agak beda dari base Nendoroid biasanya, seperti lantai kayu begitu ya untuk desainnya. Jadi bisa dibilang sih ini dua figur yang cukup simpel, dan menurut saya ini hanyalah figur tambahan buat kalian yang sudah punya Nendoroid Gojo dan Geto yang versi Tokyo Jujutsu High School version atau yang versi sebelumnya. Buat saya pribadi, kedua figur ini bukan figur yang must have. Memang suit outfitnya, mikrofonnya, dan base yang berbeda ini cukup menarik. Tapi saya rasa kedua figur ini hanyalah figur tambahan yang boleh kalian pikir-pikir dulu baik-baik sebelum kalian pre-order kedua figur si Gojo dan Geto yang versi ini. Yang berikutnya adalah dua figur yang dirilis ulang, tentu saja karena anime season 3-nya akan segera mulai di bulan ini ya. Ini adalah Figma Kazuma dan Aqua dari Konosuba, yang season 3-nya akan tayang di awal April ini ya. Harga, tinggi, dan release date dari kedua figur ini juga sama ya. Release date-nya ada di bulan November 2024, tinggi kedua figur ini sekitar 14 cm dengan harga retail di 8.800 yen. Yang menurut saya cukup rendah ini harganya dibandingin dengan harga Figma figur sekarang. Tapi sekali lagi ini adalah kedua figur yang dirilis ulang ya. Untuk Kazuma, faceplate yang didapat ada 3 ya. Ada Standard Expression, Shouting Expression, dan yang paling lucu ini adalah yang Kazu Trash Expression ya. Untuk aksesorisnya sendiri, dapat pedangnya si Chunchun Maru, ada jubahnya ini juga, dan dapat juga efek part yang water ini. Tentu aja ini buat posein dia lagi pakai Create Water spell ya. Lalu partnya agak yabai ini include juga Pentis yang dia curi dengan memakai Steel spellnya dia ya. Untuk bonus part dari Kusmile Company-nya, ini dapat Skimming Smile Faceplate. Karena ini adalah bonus part, ditanyakan dulu ke toko kalian pre-order apakah akan dapat bonus part ini atau enggak ya. Untuk Aqua, dapat 3 faceplate juga ya. Ada Smiling Expression, Contemptuous Expression, dan Crying Expression ini. Ini ekspresi mukanya Aqua sih, menurut saya udah mantep-mantep banget. Lalu untuk aksesorisnya, ada Staff, ini dapat 2 part berbeda yang di bagian atasnya bisa posein terbuka dan tertutup. Lalu dapat kipas yang keluar air ini magic triknya si Aqua ya. Dan ada efek untuk pose God Blow-nya si Aqua yang menurut saya cukup bagus. Mungkin saya rasa aksesoris si Aqua ini bisa dibilang agak sedikit lebih menarik dari si Kazuma ya. Untuk Kusmile Company bonus partnya si Aqua dapat faceplate yang ekspresi Thoughtless Green ini. Tentu saja sekali lagi karena ini bonus part
Ditanyakan dulu ke toko pas kalian pre-order apakah dapat part ini atau enggak. Menurut saya, timing dari pre-order ini sangat pas tentunya karena season 3 dari Konosuba akan segera dimulai. Dan ini juga memberikan kesempatan kepada fans Konosuba untuk bisa beli Figma-nya Kazuma dan Aqua. Karena memang yang saya lihat selama ini untuk harga ready stock dan second-nya menurut saya bisa cukup tinggi juga yang kita lihat sekarang ini. Jadi, buat kalian yang suka Konosuba, menurut saya kedua figur ini sangat recommended sekali buat kalian pre-order. Keduanya sudah kelihatan bagus figurnya dan aksesoris yang didapat pun cukup menarik. Oke, sampai sini aja untuk pembahasan saya untuk figur Gojo, Geto, Kazuma, dan Aqua ini. Dari keempat figur ini, mana yang paling kalian mungkin akan pre-order? Kasih tahu saya di komen ya. Dan buat fans Konosuba, jangan lupa season 3-nya akan segera tayang pada tanggal 10 April ya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, boleh tolong saya untuk like dan share video ini, tinggalin komen di video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel saya. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.